يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Kurnia dari Ciwidey, cabang Soreang, Ansarullah dari Soreang. Usia 48 tahun. Saya menceritakan tentang kisah beat saya waktu awal sebelum masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Mengapa saya masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah? Pada waktu itu, singkat cerita, saya memang sangat haus pada waktu itu, haus mencari kebenaran. Karena kebenaran itu bukan untuk diperebutkan dan diperselisihkan, akan tetapi kebenaran itu untuk dicari semaksimal mungkin, sejauh mana kebenaran itu digali, dikaji. Sesudah itu saya waktu itu profesi narik beca ya. Saya waktu itu sembahyang itu di masjid-masjid banyak ya di kota Bandung. Di kota Bandung itu sampai 3 bulan di masjid ini, 3 bulan juga di masjid yang lainnya, di masjid NU, di masjid Persatuan. Saya Jumat, sembahyang Jumat selalu saya. Kemudian di masjid yang satu lagi Al-Husu, kemudian masjid Al-Amin. Nah, suatu ketika pada waktu itu saya sedang menggayuh beca. Nah, kebetulan tiba pas waktu zuhur. Nah, pas saya melirik ke sebelah kanan, di sana ada seperti menara ya. Ada seperti menara. Nah, kebetulan ada orang berdiri di situ. Saya tanya. Nah, Pak, ini masjid, kata saya. Nah, iya katanya. Belum kenal dengan orang itu. Apa boleh saya numpang sembahyang di sini? Boleh katanya. Bapak dengan siapa? Pak Ayo namanya waktu itu. Pak Ayo. Nah, pas lakukanlah saya sembahyang di situ waktu sembahyang zuhur. Nah, tapi di dalam masjid itu merasakan kenyamanan dan kesejukan pada waktu itu, Pak. Nah, sesudah sembahyang saya tanya lagi kepada bapak yang tadi masih berdiri sana. Nah, karena Pak Ayo itu adalah jemaat Ahmadiyah, gitu kan. Nah, Pak, besok saya boleh sembahyang di sini lagi. Nah, kata Pak Ayo itu boleh katanya. Nah, akhirnya saya sembahyang di situ sampai 2 tahun, Pak. Tetapi tidak ada yang tidak ada yang menjelaskan kepada saya bahwa Ahmadiyah itu begini, dan saya pada waktu itu memang buta dengan Ahmadiyah, Pak. Nah, akhirnya saya ambil buku dari jemaat itu, buku dari ada talase, ambil. Nah, saya baca, sudah baca yang ditaruh di situ saya bawa pulang, nggak beritahu kepada jemaat di situ. Langsung saya bawa lagi ke sana, tukar lagi, Pak, dengan yang besok harinya itu, tukar lagi. Nah, sudah saya bergelut dengan itu terus menerus. Akhirnya saya mengerti dan belum lama itu, baru beberapa bulan lamanya, saya mendapatkan dari teman saya buku dari karangan Pak Ahmad Haryadi, Pak. Nah, Pak Ahmad Haryadi ternyata dia itu pernah di dalamnya pernah mengambil atau pernah mengundang ke para ulama baik dari golongan kecil ataupun dari golongan besar. Nah, untuk berdebat, Pak. Ahmad Haryadi itu ternyata beliau itu pernah menjadi mubalik di Ahmadiyah selama 10 tahun. Nah, tahu-taunya dia keluar dari Ahmadiyah, kata dia, sebelum saya mempelajari yang lebih dalam, yang tahu saya dia keluar. Ternyata yang aslinya dia dikeluarkan, Pak. Dia dikeluarkan dari Ahmadiyah, dan orang Ahmadiyah itu menciptakan buku mengapa Ahmad Haryadi dikeluarkan dari Ahmadiyah. Nah, pada waktu itu saya yang dapat mengapa saya keluar dari Ahmadiyah, buku itu yang saya peroleh.
Nah setelah saya baca sejauh itu baca, ternyata dia itu mubahalah dengan dari golongan kecil dapat dia yang namanya Haji Irfan. Nah dia tidak ada berkekalahan waktu itu. Akhirnya dia tanding doa selama 3 bulan 10 hari dan Ahmad Heriadi itu NB di bawahnya, apabila saya tidak mendapat malu dalam 3 bulan 10 hari, saya siap dipenggal leher, kata dia. Nah singkat cerita, sudah saya sampai ke ujung membaca buku itu, saya tidak peduli dengan pembacaan buku itu, dan mendengar pula kabar pada waktu itu dari orang-orang gair Jemaat Ahmadiyah bahwa Ahmad masuk ke dalam Masjid Ahmadiyah itu, Pak, bekasnya itu dipel katanya. Kemudian kalau bukan anggota tidak boleh masuk lagi. Tahu-tahu kok saya selama 2 tahun sebelum saya masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, Pak. Nah, kok tidak ada dipel, Pak? Mungkin kebetulan orang itu pas waktu masuk ke dalam masjid, pas masjidnya dipel, mungkin kebetulan pada waktu itu, Pak. Dan saya tidak punya anggota selama 2 tahun itu. Nah, ambil air segala macam, saya sampai tidur di sana, Pak. Nah, itu cerita saya mencari ke dalam Jemaat Ahmadiyah selama 2 tahun. Sebelum 2 tahun itu saya ikut dengan mereka jalsah ke sana, Pak, ke Parung, Bogor, tahun 2005. Kebetulan pas waktu saya jalsah di sana, nah itu ada penyerangan, Pak, dari FPI sama FPPI. Sampai di sana itu pas hari kedua kalau nggak salah. Nah, sudah diserang, gapura itu sudah rusak, Pak. Sudah rusak, sudah ada mobil yang rusak. Kok jemaatnya masih duduk-duduk santai aja gitu ya. Saya waktu itu jadi tamu. Nah, jadi tamu, kata saya, ini kok mengapa Jemaat Ahmadiyah ini pengecut, kata saya kan. Ini kalau begini caranya, saya naik ke atas pentas itu, saya lempar mejanya. Kenapa Ahmadiyah mau gitu tadinya, Pak? Tapi ada seorang mubalik, dia seorang mubalik itu duduk-duduk santai aja. Saya tanya, Pak, itu orang kok menyerang semacam demikian tanpa alasan apa? Bapak diam aja. Dia bilang, yang namanya Pak Arif Effendi waktu itu, dia bilang bahkan, begitulah Ahmadiyah katanya. Loh, saya begitu terharunya kebenaran Ahmadiyah itu kesabaran, dan mana mungkin saya tidak akan masuk ke sana. Tapi saya belum masuk juga, Pak. Selama sampai beberapa tahun kemudian, sesudah berhenti saya menarik beca, Pak. Sudah berhenti menarik beca, sudah tidak aktivitas itu lagi. Saya jualan itu ya, jualan keliling itu. Nah, pas waktu itu saya selalu ke Bandung mendekati mubalik, Pak. Sudah itu ganti dengan Pak Budi Rahman, ganti dengan siapa ya yang ditugaskan ke Jawa itu, orang Jawa lagi. Terus Pak Nur, kemudian Pak Rahmat Aziz. Nah, sewaktu Pak Rahmat Aziz, saya mendekat ke sana, Pak Rahmat Aziz itu datang ke rumah saya, Pak. Akhirnya penjelasan, karena saya mungkin sudah hati di sana. Nah, beratlah rasanya ke Jemaat Ahmadiyah ini, karena dikatakan sesat yang tidak menentu apa kesesatannya gitu di dalamnya. Nah, saya berdekat, akhirnya saya sedikit terpaksa dengan Pak Mubda yang Pak Danang itu ya. Pak Danang sedikit terpaksa waktu itu untuk beat, Pak. Dengan ganjalan yang tidak bisa diungkapkan pada waktu itu. Ganjalan apa yang saya mengganjal ini yang tidak bisa saya ungkapkan. Tetapi ini kalau saya tidak beat, nah jika saya mati kan mati jahiliyah sebelum saya beat. Waduh, nauzubillah gitu kan. Nah, sudah itu akhirnya dengan memaksakan diri saya beat, Pak. Beat dengan Pak Danang, melalui Pak Danang gitu kan. Nah, setelah beberapa lama kemudian sudah beat, Pak. Nah, itu ada perubahan, Pak. Perubahan kejahiliahan itu nampak. Sangat banyak kejahilian saya. Apa saja sih kejahilian saya waktu itu? Saya ini menolak seorang yang membawa kebenaran, Pak. Itu kan jahiliyah. Nah, kemudian saya ini selalu dicengkram oleh dunia, Pak. Tidak begitu detail kepada akhirat, tidak selalu di nomor satukan gitu kan. Itu kan padahal nikmat besar gitu kan. Dunia ini kan nikmat kecil ya.
Kenapa saya mengejar nikmat kecil daripada nikmat besar ya? Nah ini kemudian setelah di jemaat sudah mengerti begitu jelas tentang Ahmadiyah, nah saya di jemaat Ahmadiyah akhirnya saya tuh selalu tablik Pak kepada orang-orang, karena saya merasa ada rasa sayang gitu kepada mereka, dan itu menjadi hutang bagi saya Pak. Makanya saya pesankan juga kepada para jemaat yang baik yang sudah lama, yang sudah mengerti betul-betul mengerti jemaat Ahmadiyah, kalau mereka itu tidak menyampaikan kepada yang gair sana Pak, itu sudah jadi hutang. Nah, sudah jadi hutang. Kak, kenapa kamu tidak sampaikan kepada mereka yang belum tahu? Nah, ada misalkan seorang nenek-nenek yang tidak mampu, tadinya tidak mengenal jemaat Ahmadiyah Pak. Nah, kemudian ada juga yang anak muda yang belum mengenal jemaat Ahmadiyah. Seharusnya mereka itu kan mencari kebenaran, akan tetapi tidak mengenal kebenaran itu dari mana datang. Maka jemaat yang sudah mengerti jemaat Ahmadiyah, tolonglah sampaikan kepada mereka pelan-pelan itu kan, agar bagaimana caranya. Mungkin kan kalau tantangan itu mesti ada tantangan untuk menyampaikan. Saya juga di sini menyampaikan tablik kepada orang-orang. Dulu di sini saya membuka pertablikan Pak di daerah Babakan ini, di kampung saya, dengan Pak Rahmat Aziz, dengan siapa itu Pak Muzafar, kemudian sudah ada lagi Pak Mubali Pak Lutfi gitu kan. Nah di Pak Lutfi itu akhirnya berhenti karena mereka mengenal jemaat Ahmadiyah ini bagaikan bagaikan melihat durian, banyak duri gitu Pak di kulitnya itu. Tetapi dalamnya itu mereka nggak mengenal apa itu kelezatannya di dalamnya. Nah, maka kalau mereka sudah mengubah rasa menginyam, rasa di dalamnya, kelezatan akan nikmati. Nah, akan dinikmati oleh mereka yang belum kenal itu. Cuma yang mengenal baik di televisi ataupun di internet atau apalah gitu ya. Kebanyakan kan jemaat Ahmadiyah ini ternoda Pak, ternodanya dikucilkan, kemudian katanya nabinya bukan Nabi Muhammad, Al-Qur'annya bukan pula katanya, terus syahadatnya lain. Itu mana mungkin saya masuk ke jemaat yang syahadatnya lain, sedangkan mereka sembahyang itu syariat dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau yang syariat dibawa oleh Rasulullah, mana mungkin nabinya bukan Nabi Muhammad gitu, syahadatnya mana mungkin bukan itu gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saya pesankan kepada yang non Ahmadi atau kepada yang Ahmadi, yang Ahmadi bisa menyampaikan kepada mereka agar mereka tidak tumbuh memfitnah. Kasihan lah mereka Pak, kasihan mereka. Banyak lagi misalkan sampai saat ini saya masih bergelut dengan Mubali karena di jemaat ini saya tidak mau puas Pak, tidak mau puas. Sampai saya ini kan belum juga, saya tuh tidak ada jaminan bahwa jemaat Ahmadiyah ini walaupun sudah benar akan masuk surga, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Sekalipun orang jemaat Ahmadiyah itu mati sedang sujud, itu tidak ada jaminan masuk surga. Karena sujudnya itu belum tentu mereka itu apakah ada rasa ria atau bagaimana lah gitu ya di dalam hati mereka itu. Nah, setelah saya masuk di jemaat Ahmadiyah ini, tantangan sudah baru masuk dan sekian lama ini, sampai saat ini masih ada tantangan Pak, masih banyak tantangan dan rintangan, karena yang benar itu selalu ada tantangan, tidak mudah untuk mencapai kelezatan itu. Nah, tantangan di jemaat Ahmadiyah yang saya rasakan Pak, yang pertama dari lingkungan, karena mereka itu masih beriman kepada lingkungan, kepada adat istiadat. Karena di jemaat ini harusnya tabah dan taat kepada pemimpin. Kata pemimpin itu sedapat mungkin orang jemaat Ahmadiyah ini Pak menjauhi dari kebid'ahan Pak. Sedangkan kalau di daerah itu masih banyak yang mengolaborasikan antara Hindu dengan Islam. Banyak yang mengolaborasikan
adat istiadat Pak dikolaborasikan dengan syariat. Nah, sedangkan Ahmadiyah itu harus menjauhi syirik, harus menjauhi dari kebid'ahan. Nah, yang saya rasakan, saya harus taat kepada imam saya. Maka tantangan di situ otomatis Pak, dari mereka itu menentang bahwa ada yang bilang agama apalah kayak gitu. Kemudian kenapa sembahyang jauh-jauh ke masjid sana, di sini juga masjid masih luas. Nah, kemudian yang dibilangin mereka itu banyak Pak, karena saya tidak mau mengucapkan dengan begitu jauhnya tentang itu, karena itu kasihanlah kepada mereka gitu kan. Nah, cuman itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Tapi tantangan-tantangan itu sampai-sampai saya juga Pak ada yang mengatakan saya nggak mau kalau saya seperti menganut agama misalnya, tapi dikucilkan oleh masyarakat. Tapi saya tidak peduli dengan itu Pak, tidak peduli sedikit pun, karena kekuatan keimanan saya kalau sudah merasakan kelezatan di dalam Ahmadiyah, hati yang utama sudah matang di sana Pak, itu apapun hadiah yang akan diberikan kepada saya tidak akan keluar dari situ Pak. Tetap saya akan menjaga keimanan saya di Jemaat Ahmadiyah, tantangan apapun lah. Nah, itu rohani yang saya nikmati di dalam Jemaat Ahmadiyah. Kalau waktu dulu saya sebelum masuk Jemaat Ahmadiyah, seperti persunatan, qobla, bada sembahyang napal apa gitu Pak, itu dianggap sepele bagi saya gitu. Tetapi setelah masuk Jemaat Ahmadiyah, saya meningkat Pak. Meningkat saya di sana, baik sembahyang tahajudnya atau qobla dan badan, supaya napal yang saya mampu kerjakan. Kemudian di Jemaat Ahmadiyah ini ada yang pengeluaran canda. Nah, kalau saya misalkan sekarang ini sudah menikmati, menurut saya itu belum termasuk Jemaat Ahmadiyah yang sejati. Kalau seandainya masih mau meninggalkan misalkan salah satu aturan, misalkan candahnya misalkan ditinggalkan, itu belum menjadi jemaat yang sejati menurut saya Pak. Karena saya sudah terikat dengan sudah penuh keyakinan, ya keyakinan itu otomatislah dengan pengetahuan ya. Kalau tidak tanpa pengetahuan, keyakinan, saya juga Pak, misalkan ini keyakinan bikin kerupuk, nah, kemudian dibikin dari batang pisang, bagaimanapun yakin tidak akan jadi itu Pak. Ya, tapi itu harus dengan ilmunya gitu. Kalau dengan ilmu ya, oh ternyata pakai tepung terigu, pakai apa bisa jadi gitu kan. Nah, itu karena saya sudah bergelut dengan keyakinan dengan ilmunya di sana, maka insya Allah bisa saya menjelaskan tentang ilmu-ilmu Jemaat Ahmadiyah itu Pak. Nah, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya sendiri khusus dan bagi semua pada umumnya, dan dapat dinikmati sama-sama nanti di yaumil akhir kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.